Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fajri dari Bengkel Slide. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada semua teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan free webinar dari Bengkel Slide edisi ke-6. Di mana kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu menampilkan data dalam sebuah presentasi. Dan terima kasih kepada Indosat Ooredoo yang sudah bersedia menjadi sponsor dalam kegiatan free webinar kali ini. Baiklah, selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai menyaksikan, ada pesan penting dari Bengkel Slide, yaitu kami akan mengadakan online kelas yang akan membahas secara mendetil mengenai Office Data Visualization selama 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu 17 dan 18 April. Selama 2 hari, kita akan bahas 4 modul dan 13 materi. Bagi kamu yang tertarik, bisa langsung klik ke website kami www.masteringpowerpoint.com atau bisa masuk ke Instagram Bengkel Slide, kemudian klik link yang ada di bio, dan nanti akan langsung ada form untuk pendaftaran kelas online. Apa saja yang akan dipelajari selama 2 hari? Yang pertama, tentunya kita akan bahas secara mendetil mengenai fundamental data viz. Akan ada banyak sekali studi kasus yang bisa teman-teman pelajari. Yang kedua, kita akan sama-sama belajar bagaimana mengoptimalkan Microsoft Excel untuk membuat sebuah visualisasi data dalam bentuk chart. Yang ketiga, kita akan belajar bagaimana melakukan storytelling, mewujudkan sebuah narasi yang insightful dan impactful menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan yang terakhir, kita akan mencoba untuk mewujudkan sebuah data dalam dashboard menggunakan Google Data Studio. Dan khusus untuk di batch keempat, di mana kita melaksanakan kelas ini di bulan Ramadan, ada satu bonus webinar yang keren banget, yaitu kita akan belajar membuat ucapan Idul Fitri dengan menggunakan PowerPoint. Terima kasih sudah menyimak informasi ini. Bagi kamu yang berminat, bisa langsung klik ke masteringpowerpoint.com atau masuk ke Instagram Bengkel Slide dan langsung klik link di bio. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Aku sudah hampir di ujung jalan. Upaya, tenaga, dan penghabisan yang sudah dan sedang diusahakan runtuh terbangun, entah sampai kapan. Aku tergerak mencari jawaban. Aku berjalan mencari alasan. Langit yang membiru, hangat matahari berbisik padaku. Tolong beri kami waktu. Ini tentang merawat kehidupan. Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya. Kita bisa selama masih ada rumah untuk pulang dan memulai segalanya. 근데 할머니 핸드폰으로
이상한 문자가 와서. 팀장님이 여긴 어떻게 알아요? 팀장님 누구예요? 팀장님! Indira. Wah, keren Indira sekarang. Iya dong. Indira yang sekarang lebih keren dengan layanan yang lebih baik. Selain di My IM3, sekarang kamu bisa chat aku di official WhatsApp IM3 Uridu di nomor 0855 1000 185. Jadi makin gampang beli pulsa dan paket data. Mau cek pulsa atau tagihan jadi lebih praktis. Kamu juga bisa loh chat aku di Facebook Messenger atau langsung live chat di website im3uridu.com. Kerennya lagi, aku bisa kasih tahu gerai Indosat Uridu yang terdekat denganmu. Yuk terhubung denganku kapanpun dan dimanapun untuk menjawab kebutuhanmu. Nah, kamu bisa lanjut ngedrakor lagi deh. Sekarang, apapun bisa, tanya Indira. Ya ampun! Baik, bismillah teman-teman. Mari kita mulai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, thank you banget malam ini sudah bersedia meluangkan waktu. Saya tahu ini malam minggu, tapi di malam minggu ini yang harusnya teman-teman menghabiskan waktu bersama keluarga atau bersama teman-teman, memutuskan untuk belajar bareng di Bengkel Slide. Ya. Ngapain sih belajar bareng di Bengkel Slide? Ya belajar aja teman-teman, karena memang visinya Bengkel Slide itu tempat nongkrong yang berfaedah. Ya. Sama yang namanya bengkel ya. Nggak semua orang datang ke bengkel cuci mobil, nggak semua orang datang ke bengkel beli order deal, ya. Kadang-kadang datang ke bengkel bisa juga cuman mau ngobrol sama mekaniknya, cuman mau beli teh botol. Ada nggak sih orang ke bengkel beli teh botol? Tapi intinya teman-teman, saya punya visi besar di mana Bengkel Slide ini, selayaknya bengkel di dunia fisik, menjadi satu tempat nongkrong bagi siapapun yang mau belajar mengenai PowerPoint. Teman-teman juga tahu di Instagram saya banyak banget share berbagai hal mengenai PowerPoint ya. Tidak hanya masalah presentasinya saja, kadang ada pengalaman pribadi yang diangkut juga di situ teman-teman. Jadi ini insya Allah akan banyak banget yang bisa kita pelajari bersama. Oke teman-teman, malam ini kita akan bicara mengenai satu hal yang berbeda dari yang sebelumnya biasa ngomongin PowerPoint dari segi kreatifnya. Sekarang saya akan ngomongin PowerPoint untuk Oke. Nah, hari ini kita mengangkat tema Present Your Data, Tips untuk mengubah data menjadi insight. Ya. Dan sebelum dimulai, hal yang paling penting adalah mohon teman-teman semua bisa dicek untuk mikrofonnya diposisikan dalam kondisi mute, dan kalau ada pertanyaan silakan diajukan di bagian chat. Ya. Nanti saya hari ini nggak sendiri, tapi saya berdua bersama partner in crime saya, Mas Afif, Millennial Slide. Jadi insya Allah nanti kita akan bisa mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai, hal yang paling penting adalah mari sama-sama kita berdoa dan kita mohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga sharing session hari ini menjadi satu hal yang manfaat, menjadi satu hal yang barokah, dan yang pastinya semoga teman-teman semua yang hadir malam ini belajar bersama mendapat satu manfaat yang bisa diaplikasikan atau diimplementasikan dalam keseharian. Baik, berdoa, mari kita mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, tak kenal maka kenalan. Inilah saya, Fajri Marifatullah. Saya adalah seorang presentation designer dan sekarang menjadi seorang database enthusiast. Ya, senang banget ngulik data. Walaupun dulu sebenarnya saya nggak terlalu suka dengan data, tapi ternyata data itu semakin diulik semakin semakin indah gitu, teman-teman. Ya, jadi saya adalah seorang certified untuk Microsoft Office Specialist untuk di PowerPoint. Kemudian aktivitas saya sehari-hari, saya sekarang juga seorang content creator. Saya rutin bikin microblog untuk edukasi di Instagram. Teman-teman boleh kunjungi Instagram kami di Bengkel Slide. Ya, kita alhamdulillah sudah tembus 50.000 followers. Mohon doanya semoga bisa tembus 100.000 followers, teman-teman. Amin. Semoga bisa jadi lebih banyak lagi manfaatnya. Dan teman-teman semua, dulu di awal saya sebelumnya kerja, jadi sekitar 12 tahun di Indosat. Jadi teman-teman semua, alhamdulillah dulu saya bekerja, sekarang kita bermitra atau berpartner
Apa namanya? Jadi saya muter-muter, saya lama itu di marketing, teman-teman. 4 tahun di HR, kemudian hampir 7 tahun di marketing. Marketingnya saya muter-muter, mulai dari pernah di Markom, pernah di marketing intelligence, pernah di produk, pernah di CVM. Yang paling lama saya di IM3, sekitar 3 tahun terakhir. Itu di IM3, kemudian pindah ke customer value, dan akhirnya saya mengundurkan diri dan mulai serius membangun Bengkel Slide dengan sebuah tujuan, semoga ini bisa menjadi satu hal yang bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Ya. Oke, teman-teman semua. Jadi yang kami lakukan apa? Yang kami lakukan adalah edukasi mengenai PowerPoint dan semuanya online. Dari pertama kali saya ngajar 2019 akhir, Oktober tepatnya, sampai dengan hari ini semua sesinya digelar secara online. Alhamdulillah sudah tembus 10.000 partisipan dari yang kami lakukan selama ini, dan ini asik banget ya. Seru banget teman-teman semua. Jadi kami juga alhamdulillah bisa diberi kesempatan bermitra dengan berbagai corporate, teman-teman semua. Ada Indosat juga, ada OJK, Kemenq, BPJS, LKPP, Bukit Hasan, dan beberapa company lain. Manulife ini teman-teman salah satu mitra kami yang paling sering mengajak kerjasama, seru banget. Dan mitra terakhir adalah PTPP dan juga Pertamina Gas. Kita juga pernah kerja bareng sama Lendl Mills Internasional. Jadi waktu itu saya diundang di international event di Eropa Union. Jadi bicara mengenai graphic designer untuk microblog di Instagram. Itu seru banget teman-teman semua. Jadi semuanya bermula dari PowerPoint, dan semoga ke depan masih bisa terus menambah manfaat, menambah keberkahan dari PowerPoint juga teman-teman semua. Ya, yang mau silaturahim boleh silahkan dicari di Instagram, ada akun latar belakangnya kuning, tulisannya hitam, tulisannya B dan S, itu bukan Billionaire Store, itu adalah Bengkel Slide teman-teman. Karena dulu ada yang tanya, Mas, apa hubungannya Bengkel Slide sama Billionaire Store? Karena logonya sama-sama BS, nggak ada hubungannya. Kebetulan sama. Oke, teman-teman semua. Jadi bagi yang merasa sesi malam ini bermanfaat, monggo banget, silahkan boleh di-share di Instagram, colek aja ke Bengkel Slide, teman-teman. Nanti dengan senang hati kita akan di-post, di-share di story-nya Bengkel Slide, teman-teman semua. Jadi semoga ini jadi satu manfaat. Nah, teman-teman, malam ini kita mau ngapain? Ya, malam ini kita mau ngapain? Malam ini saya bagi jadi 3 bagian, ya. Jadi 3 bagian. Pertama, kita akan ngomongin mengenai presentasi data, ya. Kemudian yang kedua, kita akan bicara mengenai indahnya data viz. Wah, ini sesi paling yang saya suka nih, the beauty of visualisasi data, ya. Sama yang ketiga adalah Q&A. Nanti kita akan ada tanya jawab. Jadi bagi teman-teman semua yang punya pertanyaan, silakan disimpan, atau kalau udah nggak tahan, tulis aja di chat. Nanti ketika di sesi tanya jawab, kita bisa ngobrol lagi, teman-teman. Ya, baik. Sebelum dimulai, teman-teman semua, apakah ada yang mau disampaikan? Kalau nggak, boleh tuliskan di chat. Lanjut, Mas. Nanti saya akan langsung lanjutkan materi kita, mulai bahas yang pertama. Lanjut ya? Oke, baik. Bismillah, teman-teman semua. Mari kita mulai dari bagian yang pertama mengenai presentasi data. Bungkus, Mas, sobek pinggir dikit. Nggak bisa disobek, Mas. Bisanya kasih karet 2. Gimana dong? Oke, teman-teman. Kita akan mulai bahas yang pertama, presentasi data. Ya, ini tuh kayak apa ya? Kalau teman-teman di kantor, di kampus, ya kan, itu udah pasti bakal sering banget ketemu dengan yang namanya presentasi data. Entah itu buat harian, mingguan, bulanan, atau apapun bentuknya lah. Pasti ketemu dengan yang namanya presentasi data. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, kita mulai dengan satu definisi yang teman-teman perlu garis bawahi. Ya. Ketika teman-teman bekerja dengan data, tentunya data itu harus divisualkan. Benar nggak? Nah, sekarang apa itu visualisasi data? Ini gampangnya. Jadi visualisasi data itu adalah sebuah penyajian informasi dalam bentuk gambar atau grafik yang diperoleh dari hasil analisis. Ya, saya kasih tanda lebih tebal di 3 keyword ini. Penyajian informasi, bentuknya gambar atau grafis, kemudian itu merupakan proses dari analisis data. Simple ya? Simple kan? Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam. Ya. Cuman intinya begini, teman-teman. Saya kutip, ini ada kata-kata bagus dari Alberto Cairo. Ini penulis buku How Charts Lie.
Ini bukunya bagus banget ya. Kalau teman-teman mau belajar berbohong dengan data, baru harus baca buku ini. Jadi dia bilang kita bisa mendapatkan banyak informasi dari sebuah chart kalau kita bisa membaca dan memahami chart tersebut. Nah, teman-teman, bikin chart itu gampang banget ya. Tinggal di drag, klik insert, pilih bar atau pilih line chart, beres ya. Itu standar banget. Tapi tidak semua orang mampu melakukan eksplorasi mendalam dari apa yang kita buat atau apa yang kita tampilkan, ya. Nah, sekarang teman-teman semua, saya mau ngajak teman-teman semua sedikit merenung, bukan merenung ya. Saya mau mengajak teman-teman semua berpikir, kenapa data itu harus divisualkan, ya? Kan kita membuat sebuah presentasi, itulah ya. Presentasi akan dinikmati oleh audiens, dan audiens itu akan lebih menikmati data yang sudah diwujudkan dalam bentuk visual. Kenapa? Nah, ada 3 jawaban. Yang pertama, teman-teman, 90% informasi yang dikirimkan ke otak manusia itu adalah informasi visual. Ini menjadi alasan kenapa yang namanya gambar itu lebih gampang viral daripada tulisan. Mari kita buktikan. Oke. Baik, saya punya sebuah teks. Saya kasih 2 menit untuk teman-teman baca dan hafalkan. Ya, 2 menit mulai dari sekarang. Silakan, dibaca, dihafalin. Disuruh yang ibu suruh aja kerjain. Oke, sudah? Udah hafal? Baik, kalau sudah hafal, teman-teman. Nah, ada yang bisa open mic? Coba diulang kata-katanya. Disiplin adalah apa yang paling kamu inginkan dengan apa yang paling kamu suka. Disiplin adalah memilih apa yang paling kamu inginkan dengan Gak apa yang bisa, kamu Mas inginkan. Fajri. Ada lagi? Percobaan kedua. Disiplin adalah memilih apa yang paling kamu inginkan dengan apa yang kamu inginkan. Mantap. Oke. Lagi, satu lagi. Disiplin adalah memilih antara apa yang kamu inginkan sekarang dan apa yang paling kamu inginkan. Oke, teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini kondisinya kalau teman-teman berhadapan dengan sebuah kalimat atau sebuah paragraf, ya. Otak kita melakukan 2 pekerjaan. Pertama, akan membaca dari awal sampai akhir, ya. Setelah membaca, mungkin otak kita itu akan mulai mencerna, ya. Jadi setelah dibaca, oke, kemudian dicerna. Setelah dicerna, baru mungkin bisa paham. Nah, itu yang terjadi kalau kita membaca sebuah kalimat yang sangat tekstual, ya. Sekarang bandingkan kalau kita melihat gambar seperti ini. Iya, ini yang lagi viral kemarin ya. Jadi Woman Grandmaster kita yang berhadapan dengan Dewa Kipas. Dan teman-teman semua, di hari itu juga, teman-teman, kalau saya ngelihat di fenomena sosial media ya, pertama, followersnya Mbak Iren itu naiknya drastis. Dari sebelumnya 2.500, sekarang sudah nyaris 100.000. Terus yang kedua, teman-teman, efek viralnya itu banyak banget. Banyak banget yang bikin karikatur, ilustrasi, bikin meme, ya kan? Jadi, teman-teman semua, ini adalah kehebatan efek visual, ya. Apalagi yang fansnya Chelsea. Ada yang fansnya Chelsea? Coba kalau hadir boleh tulis di chat. Nah, teman-teman semua, jadi inilah kehebatan efek visual. Efek visual itu dengan mudah itu viral. Kenapa? Karena yang namanya otak manusia itu lebih mudah mencerna informasi yang sifatnya visual. Nah, itu alasan pertama, ya. Oke, sekarang alasan kedua. 70% sensori reseptor itu adalah mata. Maksudnya apa, Mas? Oke, saya kasih contoh. Sekarang teman-teman coba lihat gambar ini. Siapa yang bisa membayangkan kira-kira kalau kita pegang ini tembok, kira-kira kasar atau halus? Ada? Teman-teman bisa bayangin? Kira-kira kalau saya pegang kasar nggak ya? Kasar. Padahal belum tentu. Jangan-jangan ini wallpaper. Tapi mata kita melihat ini tembok dan naturalnya tembok itu kalau kita pegang kasar, ya kan? Padahal ini wallpaper. Oke,
sekarang kita kasih pembahasan yang lebih simpel, teman-teman. Udah malam ya, martabak. Siapa yang ngelihat gambar martabak terus tiba-tiba kepikiran, aduh, kok jadi ngiler ya, pengen beli martabak, makan martabak di mana malam-malam gini, ya kan? Kok enak kayaknya gitu ya. Jadi inilah kehebatan sensori reseptor kita, mata, ya. Mata kita itu bisa menginterpretasikan informasi yang kita lihat secara visual. Hebat ya? Padahal cuma gambar, tapi rasanya kayak udah ada di depan dan rasanya pengen, aduh, enak banget. Nah, apalagi bentar lagi kita masuk bulan puasa, ini biasanya suka ada orang iseng, siang-siang, kirim gambar model begini, ya, kiri kanan. Carilah 5 perbedaan antara es campur kiri dengan es campur yang kanan. Padahal nggak ada yang beda ya. Tapi tiba-tiba kita ngelihat, duh kok pengen gitu, kok enak, seger banget gitu rasanya. Nah, itu adalah kehebatan mata kita sebagai sensori reseptor. Oke? Nah, sekarang teman-teman kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, 65% manusia adalah pembelajar visual. Oke. Sekarang saya tanya di sini, mungkin teman-teman boleh jawab di chat. Siapa yang punya anak kecil? Siapa yang punya anak kecil ya usia 5 tahun atau lebih rendah gitu, 5 tahun, 4 tahun gitu kan. Oke, ada ya. Nah, saya tanya kepada teman-teman yang punya anak kecil, kalau misalnya anaknya mulai belajar untuk memegang buku, mana yang teman-teman kasih? Dikasih buku cerita bergambar atau dikasih novel? Ada yang kasih novel, teman-teman? Nekat ya kasih novel ya. Jadi teman-teman, kenapa kita ngasih buku cerita bergambar? Karena memang secara natural anak-anak itu lebih suka melihat gambar, melihat warna, ya. Jadi visual banget teman-teman semua. Dan sampai sekarang itu masih akan bisa terbawa. Contoh, kalau saya sampai sekarang pembelajar yang sangat visual. Jadi teman-teman semua kalau ngomong sama saya, beberapa orang yang sudah pernah komunikasi dekat, itu tahu yang namanya Fajri nih, kalau ngomong sama Fajri, itu sebaiknya bawa kertas sama bawa alat tulis. Sambil ngomong sambil digambar. Mau minta tolong buatin slide, bikin dicoret-coret di kertas. Itu 5 menit paham. Tapi kalau cuma diomongin secara lisan, itu nggak kelar-kelar ngomong sama Fajri. Nah, teman-teman, jadi mayoritas manusia itu adalah pembelajar visual, ya. Dan inilah yang terjadi dengan apa yang kita hadapi dikaitkan dengan tema kita yang utama, ya. Bahwa manusia itu lebih menyukai sesuatu yang sifatnya visual dibandingkan yang teks, ya. Makanya ada kalau ceritanya Bang Andi Sukma Lubis ya, melukis slide, itu bagaimana beliau berusaha untuk membuat sebuah visual yang indah. Kenapa? Karena visual yang indah itu selain itu merupakan representasi dari kebahagiaan seorang desainer, tapi slide yang indah itu juga akan lebih mudah dipahami oleh audiens, ya. Kira-kira begitu teman-teman semua. Jadi sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan tema pembahasan kita, teman-teman. Nah, saya punya sebuah pertanyaan sebelum saya munculkan datanya. Oke, teman-teman. Nah, lihat ya. Oke, sekarang gini, saya punya 2 pertanyaan. Nanti teman-teman saya akan kasih lihat sebuah data. Nah, pertanyaannya, pertama, teman-teman nanti lihat dan coba dicerna, kira-kira bagaimana perkembangan penjualan di cabang kita. Terus yang kedua, teman-teman coba lihat mana cabang yang perkembangannya paling baik. Oke? Nah, saya akan munculkan datanya. Ya, silakan teman-teman. Kantor cabang mana yang perkembangannya paling baik? Oke, Medan? Milihnya Makassar? Makassar. Makassar? Oke. Makassar? Lagi? Mumet? Mumet. Nah, teman-teman semua, ini yang terjadi ketika kita memiliki sebuah informasi dalam bentuk tabel, ya. Tabel juga merupakan sebuah visualisasi, tapi bisa dibilang dia bisa datanya itu belum kayak saya nggak bilang dia kastanya rendah, tapi saya bilang tabel itu datanya relatif masih mentah, ya. Sekarang, teman-teman semua, mari kita coba visualkan tabel ini dalam bentuk yang lain, seperti ini. Nah, oke. Sekarang saya tanya, kantor cabang mana yang perkembangannya paling baik? Nggak sampai 5 detik, langsung terjawab. Nah, Makassar. clear ya? Jadi,
inilah yang dimaksud dengan membuat sebuah visualisasi dari data untuk kemudian dipresentasikan. Nah, ada orang Depok. Mas Dani, welcome to Jakarta ya. Weh. Bisa kopdar kita. Kopdar. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kalau kita ngelihat data seperti ini, teman-teman sekarang bisa pahami apa yang dimaksudkan di slide sebelumnya. Bahwa yang namanya data itu lebih mudah dilihat dan dibaca ketika sudah divisualkan. Oke, paham ya? Baik, mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk visualisasi data. Ada banyak banget ya. Teman-teman, sebelum saya masuk ke sana, saya cerita sedikit. Untuk melakukan visualisasi data, tools-nya itu banyak banget. Yang paling gampang, yang paling banyak, ada yang namanya Excel. Itu yang teman-teman mungkin ketemu sehari-hari. Ada Google Spreadsheet. Kemudian kalau teman-teman yang menggunakan tools, mungkin ada yang seperti Tableau, kemudian Power BI, kemudian Google Data Studio, kemudian macam-macam. Bentuknya ada banyak banget, teman-teman. Tapi di sini saya coba rangkum ada beberapa bentuk visualisasi secara garis besar, ya. Oke, bentuk visualisasi yang pertama, ini saya sebut sebagai diagram dan chart. Diagram dan chart ini mungkin bentuk paling primitif, ya. Nah, kita lihat kayak apa sih bentuknya? Nah, kayak gini teman-teman ya. Nah, diagram dan chart. Pokoknya teman-teman bikin satu chart di Excel ya. Klik. Jadi, nah itu namanya bentuk diagram dan chart. Jadi memang tidak terlalu indah secara visual, tapi dia bermakna. Gitu aja udah. Teman-teman mau pakai Tableau, mau pakai Power BI, pokoknya jadinya begini kira-kira. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang bentuknya infografis. Jadi, kalau tadi yang diagram dan chart apa adanya. Nah, kalau teman-teman punya skill desain, teman-teman bisa memoles tampilannya. Jadinya gimana, Mas? Jadinya begini. Wah, keren ya. Yang sebelah kiri itu adalah single data. Single datanya gimana, Mas? Nah, lihat, ini datanya. Jadi, angkanya cuma satu, 40 sampai 55 jam per minggu orang yang bekerja selama itu memiliki resiko terkena stroke. Ya. Nah, saya waktu itu pernah presentasi ini teman-teman di satu corporate, dan masalahnya di corporate itu bosnya juga ikut training. Ambiar. Harusnya nggak ditampilin ya, tapi jadi ramai banget itu. Nah, teman-teman, itu yang pertama. Nah, kalau yang kanan, coba teman-teman lihat yang sebelah kanan, ini sebetulnya diagram batang. Sebetulnya diagram batang, tapi kita wujudkan dengan tambahan icon, vektor, tambahin ilustrasi, bermain ukuran teks, akhirnya jadilah sebuah infografis yang lebih engage, lebih menarik untuk dilihat. Apakah lebih mudah untuk dibuat? Belum tentu, tergantung. Kalau teman-teman punya skill design, ini akan lebih mudah untuk dipelajari, tapi kalau tidak, tetap bisa dipelajari, tapi mungkin butuh waktu yang lebih lama. Ya. Kalau teman-teman mau belajar, salah satu tempat yang recommended, itu bisa ke melukis infografis dari melukis slide. Itu juga ada kelasnya, keren banget. Beberapa di ruangan ini juga udah pada ikutan. Itu asik banget, teman-teman. Jadi, intinya, infografis itu mencoba untuk mewujudkan datanya bukan dalam bentuk standar bar chart atau standar line chart, enggak. Tapi dalam bentuk yang berbeda, yang lebih engage kepada audiens. Sehingga kalau kita ngelihat, itu lebih, lebih lucu gitu ya. Lebih lucu, lebih menarik, lebih intuitif, lebih interaktif gitu ya. Lebih enak kelihatannya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman, ada visualisasi dalam bentuk yang namanya dashboard. Apa itu dashboard, Mas? Kayak gini. Nah, ini adalah dashboard-nya, COVID-19, yang saya screen capture dari Johns Hopkins University. Ya, jadi ini peta persebaran atau perkembangan COVID-19. Jadi dashboard itu beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu biasanya hanya untuk kebutuhan di show atau dilihatkan saja. Tapi kalau dashboard, ini keperluannya memang untuk monitoring. Jadi dalam satu kanvas besar, itu ada, misalnya contoh ya, ada petanya di tengah, kemudian ada scorecard di sebelah kiri, ada scorecard di sebelah kanan, jadi ada informasinya lebih banyak. Biasanya kalau kita ngelihat, itu ada beberapa multiple data, multiple informasi untuk sekaligus dilihat dalam satu kanvas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil informasi dengan cepat.
ya. Jadi kalau kita ngelihat nih, kita bisa ngelihat misalnya kita mau tahu berapa sih sales paling tinggi di daerah mana. Nah, di daerah itu siapa salesnya, ya kan? Kemudian dari salesnya lihat siapa pembelinya yang paling banyak. Nah, jadi kita bisa ngelihat dalam satu tampilan dashboard, kira-kira gitu. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita membuat atau menyiapkan presentasi, ya, dan berkaitan dengan data, ya kan, kita harus melakukan validasi dulu. Nah, untuk melakukan validasi, ini ada peranan visualisasi dalam proses analisis data. Ya, oke teman-teman semua. Jadi gini, ada dua. Ketika teman-teman menyiapkan sebuah materi presentasi, itu ada dua yang akan dibahas. Ya, yang pertama adalah ketika proses analisisnya dilakukan, dan yang kedua ketika proses analisisnya sudah selesai. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi yang pertama teman-teman, ada ketika kita menyiapkan sebuah data, kita bisa memahami karakteristik datanya. Yang kedua, kita bisa melakukan pendalaman. Pendalaman itu berarti dipecah ya. Oke, lihat data per region, pecah per area, pecah per sales area, pecah lagi per cluster sampai paling kecil itu namanya pendalaman. Ya, jadi ketika kita ngelihat ada yang unik, ada sesuatu yang menarik, itu kita bisa pecah lagi dan pecah lagi. Kemudian membangkitkan ide-ide baru. Nah, oke, saya akan pindah dulu ke satu latihan sederhana, teman-teman. Ya, nah, oke. Saya buka sebuah materi Excel. Apakah teman-teman melihat Excel yang saya buka? Kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan ya? Kelihatan. Oke, teman-teman, yang latihan dari saya aja, karena nanti recordingnya juga akan di-share, jadi satu arah aja, nggak apa-apa. Nah, teman-teman, kalau kita sedang mengolah data seperti ini, kalau kita punya kemampuan data viz, skill itu bisa membantu kita untuk melakukan validasi data. Contoh, teman-teman semua. Coba lihat ke layar. Ada nggak yang melihat sesuatu yang aneh di sini? Teman-teman bisa nggak ngelihat ada tren data yang aneh? Mungkin nggak ya? Bingung. Apa yang mau dilihat gitu, Mas? Nah, teman-teman, coba ya. Kalau kita misalnya lakukan hal yang sederhana aja, ya, ini adalah data penjualan tiket film tahun 2020 dari Januari sampai Desember. Ya, oke teman-teman semua, kita lihat. Pertama, yang paling gampang kita sum, kita jumlahkan ya, kita jumlahkan masing-masing bulan, simple aja teman-teman, simple seperti ini. Kemudian, nih saya nggak membaca dalam, ini cuma mau melakukan validasi aja. Ya. Kemudian dari sini teman-teman, dari Januari sampai Desember, saya coba buat sebuah diagram batang. Nah, ya. Jadi saya mencoba untuk membuat sebuah diagram batang untuk total penjualan tiket dari Januari sampai Desember. Dan saya menemukan satu hal yang unik. Ya. Lihat, di bulan ketiga kok tinggi sekali. Nah, di bulan ketiga ada apa ini? Coba cek datanya. Di bulan ketiga, teman-teman, kita menemukan totalnya 115.000. Dan ternyata gara-garanya itu ini. Nih, gara-garanya. Si angka 55.000 ini. Oke? Ketemu, teman-teman? Nah, lihat nih. 55.000. Kita lihat. Sebelah kirinya 16.000. Sebelah kanannya 18.000. Kok bisa-bisanya ini muncul 55.000 sendirian? Ada apa? Ya. Tinggal kita email atau tinggal kita telepon ke PIC-nya, tolong dicek itu betul nggak bulan Maret untuk penjualan film action itu apakah betul terjadi kenaikan seperti itu gara-gara misalnya ada film Kamen Rider baru keluar atau memang itu salah input. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan kita bisa ngelihat validasi, kita bisa melakukan validasi dengan skill visualisasi data. Simple, ya. Oke, sampai di sini teman-teman, apakah bisa dipahami? Cukup? Oke. Aman? Ya, aman. Bisa dipahami. Aman ya? Iya, Mas. Lanjut ya? Lanjut. Oke. Iya, Mas. Sip.
Baik, teman-teman semua, itu yang pertama. Sekarang kita lihat teman-teman. Peranan visualisasi data untuk setelah proses analisa datanya selesai. Tadi kan dalam proses nih. Jadi dalam proses kita bisa nge-trace kira-kira ada tren apa yang aneh. Nah, kalau udah selesai gimana? Ada lagi teman-teman manfaatnya. Yang pertama kita bisa mencari pola, ya. Yang kedua, kita bisa memudahkan menyampaikan informasi. Dan yang ketiga, kita bisa mengarahkan audiens untuk fokus pada hal yang penting. Ya, oke. Sekarang balik lagi ke data yang tadi, data Excel ini, teman-teman. Ya. Sekarang saya coba, teman-teman, saya coba untuk melakukan pembuatan sebuah chart. Ya, saya akan blok semua filmnya. Saya masukin sebuah chart yang namanya area chart. Nah, ini dia. Nih, teman-teman. Ya. Oh, ini yang tadi. Saya benerin dulu ya. Saya benerin. Nah, ini misalnya katakanlah 19.000. Nah, ini. Nah, teman-teman semua, datanya sudah selesai menjadi sebuah chart. Teman-teman ada yang bisa mengambil kesimpulan dari sini apa? Atau gini, saya pindahkan dulu ke PowerPoint ya. Biar kelihatan, nanti kita bisa slideshow kayaknya lebih enak ya. Nah, kayaknya lebih enak. Oke, teman-teman. Ada yang bisa mengambil ini? Insight apa yang kelihatan dari data ini? Komedi paling laris. Komedi paling laris. Film romance naik. Film romance, kenapa? Film action yang naik. Film naik, trennya naik. Film komedinya yang naik. Oke, horor perlu ditinggalkan. Oke. Horor standar. Komedi kelihatannya turun sih. Nah, oke teman-teman. Ada lagi yang mau ngomong? Ada di area 50% sampai 100%. Komedi turun, kemudian action naik, rata-rata horor tuh rendah peminatnya. Oke, baik teman-teman. Kalau kita melihat sebuah tampilan data seperti ini, insight dari teman-teman kasih itu nggak salah. Cuman gini, kita perlu potret sedikit. Oke, sebentar. Oke, nah teman-teman kita perlu potret sedikit arahnya ke bisnis, ya. Karena kita memang akan banyak melakukan presentasi yang mungkin ada kaitannya dengan bisnis. Nah, teman-teman satu insight yang bisa ditarik adalah lihat yang paling atas komedi ini akuisisinya turun, ya. Awalnya gede, makin lama makin turun, ya. Action itu awalnya kecil, makin lama makin besar. Nah, ini jadi satu tanda atau satu kode. Kode apa? Misal, ketika teman-teman mau jual investment, ada kaitannya sama investor, maka teman-teman bisa jual produk yang namanya film action. Kenapa? Karena trennya itu bagus banget dan kayaknya selama 12 bulan pertumbuhannya positif dan kayaknya tahun depan juga akan positif. Nah, itu akan bisa digoreng datanya untuk dimajukan jadi satu insight yang menarik dari data yang kita punya selama setahun terakhir. Ya, kita nggak akan ngomongin dua kategori yang sama. Ini romance sama horror itu biasa saja relatively flat, ya. Tapi yang menarik ini perkembangan film action, ya, sama penurunan komedi. Ya, jadi kalau teman-teman punya satu insight kayak gini, perlu difikirkan kira-kira apa yang menarik untuk dipotret, ya. Baik, teman-teman semua. Nah, ini ada pertanyaan sedikit. Saya mungkin ulas dulu pertanyaan yang masuk. Apakah bisa menggunakan pie chart? Bisa, Mas. Bisa. Nggak salah. Saya termasuk orang yang menganut kata-katanya Mas Abimono. Mas Abimono itu orang yang menulis buku judulnya Kenapa Bos Benci Chart Anda. Dia bilang begini, tidak ada chart yang salah, tapi selalu ada chart yang lebih baik. Gitu ya. Tidak ada chart yang salah, tapi selalu ada chart yang lebih baik. Nanti di akhir kita akan ada satu sesi lagi yang menjelaskan kata-kata Mas Abimono. Oke, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi kita, The Future Trend. Ini nih teman-teman. Ini saya suka banget ya. Ini analoginya keren banget. Ada yang pernah dengar oil dan teknologi kisahnya? Jadi oil itu ada di dalam bumi,
dan dikeluarkan ke permukaan menggunakan sebuah teknologi. Ya. Nah, teman-teman semua, dalam kaitannya dengan sebuah data, maka ada pepatah data is the new oil. Ya. Dan data itu bisa diekstrak dengan satu skill atau satu teknologi yang namanya data viz. Nah, oleh karena itu teman-teman semua, kalau mau belajar mengenai data viz, itu akan bagus banget ketika teman-teman akan menyiapkan sebuah materi presentasi. Ya. Nah, sekarang kita ngomong data untuk bisnis, seperti yang tadi udah saya bahas. Saya golongkan data itu menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah data yang levelnya bronze, atau levelnya dia perunggu. Jadi ini adalah data yang bisa dilihat oleh semua orang. Tadi masih ingat teman-teman, saya kasih lihat sebuah 100% stack area chart. Ya. Teman-teman mungkin langsung ngelihat ada komedi, ada action, ada drama, ada horor, ya kan? Itu namanya data yang levelnya bronze. Semuanya bisa lihat, ya. Tapi ada data yang sedikit lebih dalam. Apa itu? Nah, ada tadi ngelihat trennya. Oh, ternyata si komedi makin lama makin kecil. Ternyata si action makin lama makin besar. Wah, itu namanya sedikit lebih dalam. Dan teman-teman semua, ada satu skill yang menarik, yaitu ada orang-orang yang bisa melihat data mana yang bisa memiliki pengaruh dalam bisnis. Ya, contoh teman-teman kayak tadi kita ngelihat ada data film action itu tren 12 bulan terakhir kok naik terus. Wah, ini kalau di potretnya lebih dalam, ini bisa dijual ke investor nih. Wah, itu teman-teman semua. Itu adalah skill yang mahal. Itu skill yang mahal dan itu yang menjadikan orang-orang tertentu bisa dibayar dengan sangat mahal. Kenapa? Cuman gara-gara ngelihat satu dashboard yang sama, dia tiba-tiba bisa keluar dengan satu insight yang kita nggak kebayang. Ya, datanya sama, dashboardnya sama, tapi insight-nya beda. Itu yang bikin mereka mahal. Ya, oke teman-teman semua. Sekarang kita bahas mengenai pemilihan chart. Ya, chart itu ada banyak banget, tapi di sini saya coba summary ada beberapa chart yang relatif sering digunakan. Yang pertama, teman-teman, ada yang sifatnya bukan chart, tapi simple text. Ya, bener-bener simple banget, cuma tulisan angka. Jadi misalnya ini teman-teman kemarin saya baru selesai bikin satu report ya. Jadi sempat bantu satu corporate bikin report. Jadi intinya dia ngomongin tentang 2020 performance dan itu kita cuman di slide awal cuman pakai angka. Cuman ngasih tahu efisiensi naik, sales turun gitu ya. Salesnya turun tapi efisiensinya naik, tinggi banget. Akibatnya apa? Net profit-nya naik. Nah, itu cuman menggunakan angka, nggak pakai chart, teman-teman semua. Yang kedua, teman-teman, kita bisa menggunakan tabel, tapi resikonya kayak tadi ya, ada informasi yang sangat mentah. Nah, teman-teman kalau pengen banget pakai tabel, saran saya teman-teman belajar yang namanya heat map. Heat map itu adalah mencoba untuk melakukan pembuatan pola. Ya, nanti di akhir ada contoh yang saya berikan, bagaimana heat map itu bisa terlihat sangat menarik sekali. Kemudian teman-teman ada yang relasi dua sumbu, ini menggunakan sumbu X dan sumbu Y, itu jadi scatter plot. Kalau ditambah sumbu Z, itu jadinya bubble map. Seru ya? Kemudian ada time series plot atau line chart. Ini bisa juga dipakai untuk data trend. Kemudian ada yang namanya slope graph. Slope graph itu bedanya kalau line chart itu kan kelihatan naik turunnya. Kalau slope graph itu enggak. Slope graph itu cuman awal sama akhir. Tengah-tengahnya nggak dilihat. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya vertical bar. Vertical bar itu perbandingan parameter. Kemudian ada juga yang ditumpuk vertical barnya. Kemudian ada yang ke horizontal bar ke samping. Ada juga yang ditumpuk, teman-teman. Dan ada yang namanya waterfall. Nah, di Excel 2016 itu ada yang namanya waterfall chart. Ya. Jadi teman-teman yang sering banget bikin P&L, profit and loss, itu bisa banget menggunakan ini untuk membuat sebuah report. Itu gampang banget jadinya. Kalau nggak ada itu manual, suffer bikinnya. Dan satu lagi teman-teman ada yang pengganti pie chart itu adalah tree map. Ya, saya sendiri sekarang lebih suka menggunakan tree map. Kenapa? Karena kayaknya lebih gampang ngelihatnya dan lebih pas gitu ya. Karena kalau pie chart itu kan bundar, makan tempat gitu ya. Kadang-kadang kalau bikin pie chart suka ngerasa susah nggak sih ketika nulisnya? Nah, kalau iya teman-teman mungkin perlu mempertimbangkan yang namanya tree map. Ya. Nah, oke teman-teman, kita sudah selesai untuk di sesi yang pertama, teman-teman semua. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan sebelum kita masuk ke sesi kedua. Di sesi kedua kita akan belajar indahnya
visualisasi data. Wih, ini materi favorit saya. Silakan teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin 1 atau 2 pertanyaan, silakan. Ada yang mau nanya? Bungkus? Bungkus ya? Bungkus, karetnya berapa nih? Halo, tanya dong. Oh iya ya, silakan. Profesi apa sih yang apa ya? Kalau misalkan ini kan visualisasi data dan lain-lain. Nama profesinya apa ya? Oke. Kalau orang yang terlibat pekerjaan skopnya seperti ini. Ya. Ini pertanyaannya menarik banget. Pertanyaannya menarik banget. Dan saya juga akan jawab dengan sesuatu yang menarik. Ya. Apa nama profesi orang yang ngurusin data? Wah, jawabannya macam-macam. Jawabannya macam-macam. Tergantung apa yang dia kerjakan. Ada yang mulai dari apa namanya? Secara spesifik yang sekarang lagi trending banget, itu ada yang namanya data analis, ya. Itu dari tahun lalu memang udah tren, tapi sekarang jadi makin trending banget, teman-teman semua. Kemudian ada lagi yang namanya data storyteller. Data storyteller, dia tidak membuat tampilan data, tapi dia mencoba untuk menjahit benang merah. Data storyteller, itu kalau saya pernah tahu teman-teman, itu itu mahal banget. Itu mahal banget. Kenapa? Karena dia udah mainnya udah insight banget. Insight. Jadi benar-benar keluar. Nah, ada lagi teman-teman yang namanya charting. Charting officer itu tugasnya membuat chart, ya. Ada satu buah buku judulnya itu, buku ini ditulis oleh seorang jurnalis. Jurnalis ini adalah jurnalis yang spesial membuat data dan visual. Jadi memang kerjanya seperti itu, ya. Donna Wong namanya, bukunya itu saya lupa judulnya. Tapi dia pekerjaannya gitu, dapat data dari tim data, nanti dia visualkan dalam bentuk bar chart, line chart, bubble chart, scatter, dan segala macamnya. Jadi ada banyak banget profesi yang bisa ditekuni. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita tarik mundur sedikit, bahwa yang namanya data viz itu menjadi satu skill set, ya. Skill set artinya apa? Ini menjadi basic skill. Ini kayak life skill. Seperti halnya teman-teman membuat materi presentasi, ya. Bisa dipelajari, tapi kalau teman-teman memiliki satu kemampuan untuk melakukan cerita dalam bentuk yang menarik, nah itu jadi kayak ajaib banget, teman-teman semua. Memang saya ngalamin sendiri, teman-teman semua. Ini mungkin sedikit cerita ya. Sedikit cerita di mana saya sebelum resign memang memiliki skill untuk membuat sebuah materi presentasi. Itu di kantor sering banget dicari orang. Kenapa? Untuk bantuin teman-teman bikin materi presentasi. Kenapa? Karena materi presentasi kontennya boleh sama, tapi ketika di preview itu jadinya beda. Nah, sama, data viz ke depan akan menjadi seperti itu. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memetakan data, itu nanti jadi lintas organisasi, lintas industri. Mau orang legal, regulatory, marketing, finance, perbankan, apapun. Ketika teman-teman punya satu skill untuk melakukan visualisasi data, itu akan jadi value added banget. Kira-kira begitu. Secara umum ya, ini jawabannya. Nah ini, terima kasih Mas Arief, sudah di-share bukunya. Thank you banget. The Wall Street Journal Guide of Information Graphics, ditulis oleh Donna Wong. Ini wartawan di Wall Street. Dia keren banget, bukunya mantap. Nah, yang mau lihat bukunya sudah di-share linknya oleh Mas Arief. Terima kasih Mas Arief. Oke, aman? Lanjut ya. Kita sekarang akan masuk ke sesi yang lebih menarik dari yang pertama tadi. Ya. Nah, the art of data viz. Wah, ini keren. Oke, sekarang teman-teman semua, ketika kita melihat sebuah data, teman-teman tentunya pernah ya ngelihat orang presentasi terus cerita tentang sebuah data. Itu ada data yang gampang dicerna, ada data yang sulit untuk dicerna. Betul nggak? Betul ya? Nah, sekarang begini, ada yang namanya aturan 10 detik. Aturan 10 detik ini saya kutip dari Chris Dutton. Chris Dutton ini foundernya Maven Analytics, salah satu penyedia platform pembelajaran untuk analisis data worldwide. Ya, dia bilang kalau dalam 10 detik kita melihat sebuah data dan
kita tidak bisa menarik insight apapun dari data itu, maka sudah dipastikan visualnya salah. Ya, bukan datanya yang salah, visualnya yang salah. Nah, mari kita buktikan teman-teman semua. Berikut ini saya akan tampilkan sebuah chart, ya. Silakan teman-teman semua, saya akan hitung sampai 10. Nanti setelah 10 detik saya akan tanya kira-kira siapa yang mau share insight apa yang bisa ditarik. Oke? Ya, siap ya? Saya akan perlihatkan gambarnya dan saya akan hitung sampai 10. Berikut ini gambarnya. Ya, waktunya habis. Ada yang mau open mic? Insight apa yang didapat? Mual, Mas. Mobil. Apa? Ambiar ini, ambiar. Mual. Pusing. Oke. Pelangi. Pelangi. Alangkah indahmu. Kayak Oh, spaghetti. ini Mas. Kok Semua kota kembali ke nilai yang sama. Semua kota kembali ke nilai yang sama. Perlu Baik. ini hairstylist. Oke, teman-teman. Tapi pertanyaan saya yang kedua. Teman-teman, ada nggak dalam keseharian bertemu dengan chart model begini? Ada nggak? Ada. Belum pernah. Ada dong. Ada. Oh, bangga banget. Siapa tuh? Tandain. Statistik. Ya, teman-teman semua. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ya, bikin chart gampang. Teman-teman tinggal di blok, insert, bar chart, line chart, pie chart, beres. Gampang bikin chart. Tapi kejadiannya begini, ya. Ketika kita tidak memahami datanya secara substansial, ketika kita tidak tahu apa yang mau kita sampaikan kepada audiens, begini kejadiannya. Kita hanya menuntaskan kewajiban kita untuk menyampaikan data, ya. Tapi kita nggak tahu dan kita nggak peduli kira-kira apa yang mau disampaikan oleh kita sebagai presenter. Kita cuma ngomong, ya ini adalah data suhu rata-rata di 10 kota terakhir dalam 12 bulan terakhir. Teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat apa? Dalam hati ada audiens menggerutu kan? Lihat apanya gitu kan? Nah, teman-teman semua, sekarang inilah kejadiannya. Jadi ini banyak banget ya. Jadi teman-teman semua ketika nanti membuat sebuah materi presentasi yang terkait dengan data, coba dibaca dulu. Coba tes ke orang sebelah ya. Mas, sini. Coba lihat datanya. Paham nggak? Paham. Oh, saya nggak paham, Mas. Oh, berarti coba kita mungkin salah memilih visualnya atau mungkin kita salah memberikan highlight. Nggak apa-apa, teman-teman. Karena tidak ada yang pasti. Semuanya harus di trial. Itu ya. Nah, teman-teman semua, dengan data yang sama, kita akan coba 10 detik lagi untuk melihat data berikut ini. Oke? Siap ya? Siap. Saya akan memperlihatkan visualnya dan saya akan hitung sampai 10, nanti coba teman-teman lihat gimana jadinya. Baik, inilah dia visualnya. Ya, waktunya habis. Gimana? Jualan es bulan Juni, Juli, Agustus di kota C dan D bagus tuh. Paham ya? Yang saya maksudkan apa ya? Paham ya? Yes, teman-teman semua. Jadi inilah yang disebut sebagai the art of visualisasi data. The art of data viz. Jadi inilah yang membuat saya kemudian jatuh cinta sama visualisasi data. Bahwa ternyata dari visual yang sama, dengan potret yang berbeda, maka hasilnya akan sangat berbeda sekali. Datanya sama, tapi cara ngolahnya mungkin sama, tapi cara menampilkannya beda, maka itu akan beda banget efeknya kepada audiens. Ya, jadi teman-teman semua, dan ini ini bukan chart, ini Excel, saya screen capture, ini conditional formatting. Jadi, tapi mengadopsi konsep heat map, ya, sehingga mudah untuk dilihat dan digunakan. Dan teman-teman tahu nggak yang paling hebat apa? Yang paling hebat itu adalah
Teman-teman di sini sadar nggak ada informasi yang hilang? Ada yang sadar nggak? Di sini ada informasi yang hilang. Number. Numbers-nya nggak ada, teman-teman. Angkanya nggak ada, ya. Angkanya nggak ada. Tapi teman-teman semua, lihat, kalau ada angka, ada warna. Balik lagi ke konsep pembelajaran dasar, ya, bahwa manusia itu lebih mudah belajar melihat warna, melihat gambar, dan di sini kita bermain warna. Semakin panas, karena ini ngomongin suhu, semakin panas, semakin merah, semakin dingin, semakin biru. Dan teman-teman bisa dengan mudah mengenali di mana kota dengan titik yang sangat panas, dan di mana kota yang sangat dingin. Hebat ya, teman-teman semua. Jadi inilah cara kerja mata manusia yang dibungkus dengan konsep visualisasi data. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi balik lagi ke kata-kata Alberto Cairo, jadi benar banget terbukti ya, bahwa kita bisa mendapatkan banyak informasi dari sebuah chart jika kita bisa membaca dan memahami chart tersebut. Ya, kalau kita nggak bisa baca, mungkin bukan kita yang salah, tapi memang presenternya salah memilih visualisasinya. Oke, nah teman-teman, sekarang saya mau share yang lebih seru lagi nih, ya. The Art of Perception, ini by Gestalt Law. Gestalt ini adalah Jerman, jadi berasal dari Jerman, kemudian membuat satu hukum yang disebut sebagai Gestalt Law. Ada banyak sekitar 7 atau 8 ya. Bagi teman-teman yang pernah kuliah di DKV, itu dibahas tuntas mengenai Gestalt Law, tapi di sini kita akan gunakan beberapa Gestalt Law dalam aplikasinya membuat visualisasi data. Ya. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk ke situ, saya mau ajak teman-teman semua untuk mencoba untuk memperdalam seberapa besar pengaruh persepsi dalam visualisasi. Ya, oke. Sekarang semuanya lihat ke layar. Semuanya lihat ke layar. Teman-teman, apakah semuanya melihat sebuah lingkaran berwarna hijau? Kalau iya, boleh tuliskan di chat. Kelihatan? Gitu. Saya gunakan gas warna hijau. Bolanya warna hijau. Oke, kelihatan ya? Sekarang gini. Bola berwarna hijau ini, teman-teman, saya coba potong di bagian bawah. Saya coba potong di bagian bawah. Jadi, coak. Teman-teman lihat apa? Lihat Pac-Man, Mas. Lihat Pac-Man. Lihat Pac-Man ngadep ke bawah. Oke, benar. Ya. Jadi, teman-teman semua, jadi kotaknya tadi, lingkarannya saya bikin coak sedikit di bagian bawah, kemudian saya geser posisinya ke atas. Ya, jadi lingkaran saya potong di bagian bawah, dan posisinya saya naikin ke atas. Kemudian lingkaran yang sudah coak ini saya copy 2 kali, ya. Saya taruh di bawah, di kiri sama di kanan, ya, seperti ini. Pertanyaan saya kepada teman-teman semua, dan silakan dijawab. Apakah ada yang melihat sebuah segitiga di layar? Ya. Apakah ada yang melihat sebuah segitiga di layar? Kelihatan? Kok bisa? Padahal nggak gambar segitiga. Saya gambar lingkaran yang saya coakin, ya. Tapi sekarang jadi segitiga. Kok iso? Wah. Oke, kita bikin sedikit lebih unik. Ada yang ngelihat bintang di layar? Ada yang melihat bintang? Ajaib. Ajaib ya? Nah, teman-teman semua, inilah yang disebut dengan kemampuan otak kita membuat sebuah persepsi. Membangun sebuah persepsi. Hebat ya, teman-teman ya? Jadi, cuma dari bentuk yang coba kita rancang, posisinya sedemikian rupa, itu ternyata otak kita mampu membuat sebuah persepsi. Itu segitiga, itu bintang. Ya. Bahkan kalau teman-teman lagi nanti besok pagi atau siang jalan-jalan keluar lihat langit, ya, lihat awan, ya, itu berasa banget ya. Itu awannya kayak kucing gue, itu kayak muka beruang, itu kayak singa, itu kayak anjing, itu kayak banyak banget ya. Awannya kayak kura-kura, itu kayak orang berdiri, itu kayak naga lagi terbang. Banyak banget teman-teman semua. Jadi ini adalah kehebatan persepsi otak manusia, ya. Bahwa otak manusia itu bekerja dengan sebuah persepsi, mencoba untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Kemudian membentuk satu kesimpulan. Wah, kayaknya begini, kayaknya begitu.
ya. Oleh karena itu, teman-teman semua yang follow Lambe Tura, mohon hati-hati karena itu semuanya persepsi. Oke, saya follower juga soalnya. Nah, teman-teman semua, ya. Jadi ini namanya framing, benar, cocok banget. Framing, kemudian persepsi. Jadi itu cara kerja otak kita. Nah, sekarang bagaimana membawa itu ke visualisasi data? Nah, ini kita coba hubungkan, ya. Oke, teman-teman semua. Sekarang saya akan lihatkan sebuah data seperti ini. Teman-teman bisa lihat ke layar. Jadi ini adalah data completion rate, ya, di customer service. Jadi yang namanya customer service kan sering terima incoming dari customer, ya. Jadi ada incoming dan dari incoming itu harus diproses, ya. Nah, incoming bisa diproses. Nah, ini datanya ada dua. Yang atas itu adalah data tiket masuk, ya, dan yang bawah itu adalah tiket yang diproses. Nah, teman-teman ada satu data di bawah itu adalah pada bulan Mei terjadi 2 orang tim customer service yang resign, ya. Di bulan Mei ada yang resign 2 orang. Akibatnya apa? Completion rate-nya turun. Nah, teman-teman bisa lihat dari Januari, Februari, Maret, April, Mei itu masih relatif mirip-mirip, ya. Tapi begitu mulai bulan Juni, mulai kelihatan gap. Agustus, gap. Juli, Agustus, sampai dengan Desember, tidak pernah lagi tercapai 100%. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan yang namanya Gestalt Law of Perception untuk membuat chart ini menjadi lebih bermakna. Oke, siap? Kalau siap, tulis dulu dong di chat. Siap, Mas. Gas, Mas. Itu siapa yang teriak? Kenceng banget. Oke, lanjut ya. Nah, coba teman-teman. Nah, sebelum mulai, saya tanya dulu. Kalau teman-teman punya sebuah tabel seperti ini, ya, teman-teman akan menggunakan visual dalam bentuk apa? Atau chart apa yang akan teman-teman pilih untuk membuat tabel ini lebih visual? Oke, line? Ada lagi? Tampung dulu ya. Bar chart, oke. Garis, oke. Bar chart, oke. Ada lagi? Bar ditimpa? Bar ditimpa apa ini? Oke, bar, oke. Bar stack bar ya, maksudnya bar ditimpa. Istilah baru tuh, bar ditimpa, stack bar. Oke. Baik, nah ini ya, coba kita gunakan visual dalam bentuk bar chart, ya. Teman-teman coba lihat. Sekarang saya gunakan visual yang namanya bar chart, diagram batang. Teman-teman lihat, sekarang kalau kita melihat sekilas, ingat, pandangan pertama 10 detik. 10 detik pertama, apakah teman-teman bisa menangkap ada gap yang terjadi untuk completion rate mulai bulan Juni sampai Desember? Jujur-jujuran aja. Tiket masuk dan tiket yang diproses tidak sesuai. Oke. Masuknya dengan tiket yang Yes, benar. Ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang samar, ada yang bingung. Baik, teman-teman semua. Ya, jadi teman-teman semua balik lagi ke kata-kata Mas Abimono, ya, bahwa tidak ada chart yang salah, tapi selalu ada chart yang lebih baik, gitu ya. Nah, jadi bar chart nggak apa-apa, boleh silahkan. Tapi dalam kasusnya ini kita akan coba lakukan yang berbeda. Nah, kita akan belajar dulu yang pertama, Gestalt Law of Continuation. Nah, teman-teman semua, coba lihat ke layar. Coba lihat ke layar. Pertanyaan saya, teman-teman melihat ada berapa garis? 1 garis atau 2 garis? 2 ya? Oke, 2 ya. Nah, biasanya teman-teman akan melihat 2 garis. Yang satu itu mungkin dari atas ke bawah, ya. Yang satu dari kiri ke kanan, seperti itu, ya. Jadi 2 garis. Walaupun sebetulnya, teman-teman, bisa saja 2 garisnya bukan begini, tapi bentuknya begini. Nah, dari atas, turun, sampai tengah, dia belok ke kanan. Bisa jadi, ya. Nah, tapi mata kita melihat kayaknya nggak begitu deh. Itu nggak sesuai tren. Ya, jadi bisanya kalau nggak dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah yang disebut hukum Gestalt Law of Continuation, di mana mata kita itu cenderung mengikuti pola yang alurnya lebih mulus. Ya, nah, oleh karena itu sangat penting sekali
ketika kita memiliki sebuah data tren. Trennya itu harus terlihat dengan sangat jelas. Nah, balik ke kasus yang tadi, teman-teman semua, menggunakan bar chart nggak salah. Silahkan, boleh-boleh aja. Tapi kalau mau dilihat dengan lebih gampang, teman-teman bisa ganti menjadi sebuah line chart. Nah, oke. Pertama, line chart. Apakah teman-teman bisa melihat dengan jelas gap-nya di mana? Langsung kelihatan ya. Di bulan Juni terjadi gap, sampai dengan Desember, gap-nya langsung kelihatan. Awalnya mepet. Bandingkan sama yang ini. Nah, sekarang saya tanya, kalau datanya kayak tadi, pilih mana? Pilih bar chart atau pilih line chart? Line chart ya, diagram garis ya. Nah, jadi teman-teman semua ingat, tidak ada diagram yang salah, tapi selalu ada chart yang lebih baik. Apakah line chart itu yang terbaik? Enggak. Tergantung datanya dan tergantung apa yang mau dipotret. Nah, gitu ya. Oke. Baik, kita bisa bikin lebih tebal, lebih gemuk ya. Saya kalau misalnya bikin sebuah visualisasi data, itu senang banget saya bikin lebih gemuk. Kenapa? Karena lebih gampang dilihat. Terutama kalau misalnya kita present di ruangan yang agak besar. Ini kalau tipis gini kan suka nggak kelihatan ya. Kalau gemuk gini kan enak ngeliatnya. Oke. Yes? Ini loh, nganu data untuk kantor Fajri. Kenapa? Ya. Baik. Nah, teman-teman, lanjut yang kedua. Law of proximity. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman semua, saya punya 16 buah lingkaran di layar. Pertanyaan saya, teman-teman melihat 4 baris atau 4 kolom? Teman-teman melihat 4 baris atau 4 kolom? Kolom. Baris. Oke. Baris. Oke. Keduanya, Mas. Dua-duanya. Keduanya. Oke. Ada yang 4 baris, ada yang 4 kolom. Walaupun secara natural, kalau kita ngelihat, ini coba kita voting sebentar. Saya hitung sebentar yang di chat ya. Oke, kolom, baris, kolom. Oke. Mayoritas kolom ya. Teman-teman tahu nggak kenapa teman-teman memilih 4 kolom ketimbang 4 baris? Ternyata itu ada hukumnya, teman-teman. Namanya Gestalt Law of Proximity. Ya, objek yang lebih dekat itu cenderung diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Ya, jadi orang-orang yang suka ngumpul, suka ngegeng, ya, itu diasosiasikan oleh orang-orang itu, wah, geng lantai 17 tuh. Itu geng anak baru tuh. Kalau makan bareng-bareng mulu, ya kan? Wah, ini geng geng karyawan lama nih, bentar lagi mau pensiun. Padahal yang pensiun belum tentu ya. Bisa jadi muda tiba-tiba pensiun kayak saya gitu kan. Oke, teman-teman. Jadi itu ada teorinya, Gestalt Law of Proximity, teman-teman semua, ya. Mas Wandi nggak boleh bicara di sini. Oke, Gestalt Law of Proximity. Jadi teori ini mengatakan bahwa objek yang lebih dekat itu diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Jadi kalau teman-teman lihat ini, dari kiri ke kanan itu lebih jauh, tapi dari atas ke bawah itu lebih dekat. Jadi seolah-olah kita ngelihat ada 4 baris, bukan 4 kolom. Walaupun teman-teman ada juga yang melihat ini 4 kolom, ya, 4 baris, sorry. Wah, ini pembahasannya panjang nih. Kenapa jadi Fendi? Oke. Baik, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman semua, aplikasinya gimana? Aplikasinya begini. Teman-teman kalau bikin satu chart, itu biasanya pakai legend. Benar nggak? Legend di bagian bawah. Betul ya? Jadi ada tiket masuk, tiket diproses. Nah, simple, teman-teman. Dari bawah, coba pindahkan ke garisnya. Nah, jadi yang warna biru di ujungnya dikasih tulisan tiket masuk, yang oranye dikasih tulisan tiket diproses. Simple ya, tapi dengan pendekatan seperti ini menjadi enak banget kayak gini. Nah, teman-teman, sekarang ada gini, masih ingat bahwa otak manusia ini kan bekerja dengan persepsi. Sekarang kalau saya tanya kepada teman-teman, ada garis warna biru, ada garis warna oranye, tanpa melihat keterangannya. Menurut teman-teman, lebih penting mana? Garis biru atau garis oranye? Bagus mana?
penting mana? Yang biru atau yang oranye? Orange. Orange. Tergantung. Yang mungkin yang suka orange akan jawab orange, yang suka biru akan jawab biru. Terjadi perdebatan. Sekali lagi, chartnya nggak salah. Yang bikin chart yang salah, teman-teman semua. Nah, oleh karena itu, kita itu bisa mempengaruhi persepsi lagi audiens. Kalau misalnya kita mau tonjolkan, kan di data tadi, teman-teman, yang mau kita tonjolkan yang mana? Yang tiket masuk atau tiket diproses? Tiket diproses ya, karena kita mau ngasih tahu, ini loh, gap-nya itu turun terus, gitu kan. Jadi bukan tiket masuknya, tapi tiket yang diproses. Nah, oleh karena itu, kita bisa bikin, nanti ada tulisannya. Kita bisa bikin yang warna biru, ini menjadi abu-abu lebih lemah. Gitu ya. Nah, tapi kita terusin dulu ke similarity. Nah, Gestalt Law yang berikutnya, ini ngomongin Gestalt Law of Similarity. Nah, teman-teman, sekarang saya punya 16 lingkaran lagi, kayak tadi. Nah, sekarang teman-teman coba lihat. Apakah lihat di layar 4 baris atau teman-teman lihat 4 kolom? Baris ya? Oke. Sekarang semuanya pasti sama. Jawabnya baris. Nah, ternyata teman-teman ada teorinya. Namanya Gestalt Law of Similarity. Jadi kalau tadi sebelumnya proximity, kedekatan, ternyata ada yang namanya Gestalt Law of Similarity. Jadi objek yang terlihat sama itu cenderung diasosiasikan sebagai satu kesatuan, ya kan? Misalnya ada Bang Andi, ada Kang Dwi, ada Mas Teguh, bertiga kumpul. Bang Andi nggak ada di sini, jadi boleh kita bully teman-teman. Jadi Astagfirullahaladzim. ada kemiripan teman-teman semua. Jadi ada satu hal yang bisa membuat kita mengasosiasikan itu sebagai satu kesatuan, ya kan? Kita ngelihat contoh yang paling gampang, teman-teman. Pernah nggak bikin satu tabel di Excel, kemudian teman-teman kasih flag, misalnya gini, yang performanya bagus kasih warna flag hijau, yang so-so misalnya flagnya kuning, yang data bermasalah kasih flagnya merah. Kemudian nanti dikumpulin yang merah sama merah, hijau sama hijau, kuning sama kuning gitu. Kalau pernah, sebetulnya teman-teman sudah mengimplementasikan yang namanya Gestalt Law of Similarity, ya. Membuat persamaan dari satu objek. Wah, seru ya. Jadi objek yang mirip-mirip itu dibikin sama. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana menerapkan dalam visualisasi yang tadi kita buat. Nah, teman-teman coba lihat. Ini yang tadi kita sudah selesaikan. Jadi, legendnya di bawah, kita naikin ke atas, taruh persis di sebelah kanan dari garisnya. Ya. Nah, tapi teman-teman, lihat. Warna teksnya itu masih warna hitam. Garisnya warna biru sama oranye. Nggak nyambung ya. Nah, coba teman-teman, saya akan ubah warna teksnya menjadi seperti ini. Nah, kelihatan nggak berubah? Ada teks warna oranye, ada teks warna biru. Simple ya? Itu namanya Gestalt Law of Similarity. Jadi, kita membuat sebuah persamaan di mana orang kalau ngelihat sudah pasti, kita nggak perlu bilang, tiket diproses itu yang bawah, tiket masuk itu yang atas. Nggak perlu. Kenapa? Sudah sama warnanya. Wih, asik ya? Nah, balik ke teori tadi, yang masalah warna biru sama warna oranye, kalau kita mau fokuskan audiens ke warna oranye, kita bisa bikin menjadi seperti ini. Nah, simple ya? Jadi yang garis warna biru, kita bikin jadi warna abu-abu. Nah, kenapa kita bisa bikin seperti ini? Kenapa? Karena mata kita itu cenderung asosiasinya warna abu-abu itu adalah warna yang warna yang tidak terlalu penting, ya. Sehingga kalau kita kasih seperti ini, orang akan langsung fokus ke bagian yang oranye. Walaupun kalau dia mau lihat, dia bisa juga lihat yang warna abu-abu. Kita nggak salah. Datanya kita tampilkan apa adanya, tapi kita bermain persepsi. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Wih, asik ya? Oke, teman-teman semua. Nah, satu lagi, ada yang namanya Law of Enclosure. Apa itu, Mas? Law of Enclosure tuh gini. Kalau teman-teman punya sebuah data, masih terserak,
masih terserat. Nah, mata kita itu akan mencoba melakukan pengelompokan. Betul ya? Pengelompokannya gimana? Tadi bisa berdasarkan proximity, kedekatan, bisa berdasarkan warna. Nah, dalam kasus ini, mata kita itu nggak menemukan keduanya. Tidak melihat mana objek yang lebih dekat, dan tidak melihat mana objek yang warnanya sama. Nah, oleh karena itu, kalau kasusnya begini, kita butuh yang namanya garis pemisah. Ini yang disebut sebagai Gestalt Law of Enclosure. Ya. Jadi, Gestalt Law of Enclosure berkata, objek yang dikelilingi batas cenderung dipersepsikan sebagai satu kesatuan. Ini daerah gue. Ini punya gue. Kalau di makan itu ya, di garis, seret, ini kue saya, jangan diambil. Jadi teman-teman semua, kaitannya gimana dengan materi yang kita buat? Nah, gini, teman-teman tadi ingat di awal, saya mau tanya, tadi di awal ada data, ada 2 orang customer service yang resign. Ada yang masih ingat mereka resign di bulan apa? Ada yang masih ingat? Mei. Oke. Betul ya? Nah, teman-teman, kita bisa beri penegasan. Begini. Nah, kita garis tuh di bulan Mei. Ya, kita kasih tanda di bulan Mei. Kita kasih keterangan angkanya di masing-masing. Dan teman-teman semua, lihat keterangan angka hanya muncul di bulan setelah bulan Mei. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita nanti tambahkan satu lagi itu adalah impactful insight. Ya. Insight-nya dalam bentuk apa? Nah, kalau sudah seperti ini, kaitannya sudah dengan data storytelling. Ya. Teman-teman harus tahu apa informasi yang mau diekstrak. Contohnya misalnya ada garis ini, kita kasih keterangan. 2 karyawan resign pada bulan Mei. Kita mampu bertahan sekitar 2 bulan. Ya. Lihat ya, di bulan Juni sama Juli ini masih tipis bedanya. Tapi di bulan Agustus dan seterusnya, gap-nya udah nggak ketahan. Ya. Jadi kita bisa bilang, kita mampu bertahan sekitar 2 bulan, tapi setelah itu completion rate turun dan tidak pernah mencapai 100%, bahkan sangat lebar. Nah, itu teman-teman. Nah, terakhir, ultimate-nya, kan kita perlu kasih judul. Nah, betul nggak? Kita perlu kasih judul dong. Nah, menurut teman-teman coba nih, jawabnya di chat, jangan open mic ya, jawabnya di chat. Menurut teman-teman kira-kira judul apa yang tepat untuk chart ini? Coba teman-teman belajar bikin judul. Bikin yang greget ya, bikin yang greget. Coba, silakan ditulis judulnya di chat box. Saya pengen tahu. Oke, ini sambil saya baca-baca ini teman-teman nih. Jangan pecat karyawan lagi. Bagus. CS adalah aset. Oke. Dampak CS resign terhadap service. Oke. Kebutuhan CS baru sangat mendesak. Nah, ini bagus. Ini bagus banget. Udah ngomongin masalah customer service. Tanda-tanda kehancuran perusahaan. Ini ngeri banget sih. Nggak boleh resign lagi. Oke. Naikkan gaji. Achievement tiket dalam 1 tahun. Pengaruh penjualan tiket dengan karyawan resign. Oke. Wah, ini YouTuber pasti nih. Heboh. Data komplain 1 tahun. Bulan Mei bikin penasaran. Clickbait banget. Oke. Tiket yang terabaikan. Nah, kebanyakan nonton sinetron nih. Ini pasti korban ini ya. Indahnya cinta ya. Jadi bos jangan galak-galak. Penyebab gap melebar. Resign effect. Ini makin malam makin aneh judulnya. Oke, baik teman-teman semua. CS yang terbuang. Oke. Pengaruh penduran diri CS yang sangat berdampak pada kepuasan pelayanan. Oke, siap. Misteri resign CS. Baik teman-teman semua. Konspirasi berakibat CS resign. Oke, thank you. Baik. Nah, teman-teman semua, balik ke chart ya, Nah, udah, stop. Stop nulisnya. Nah, Azab ditinggal resign CS. Aduh, ini hiburan banget sih. Bentar. Sampai berakhir mata saya.
Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman semua, balik ke chat kita ya. Jadi, teman-teman semua, ketika kita membuat sebuah data, yang paling penting selain visualnya itu harus menarik, ya. Kita juga harus bikin narasi yang greget, ya. Narasi yang greget. Nah, salah satu narasi yang greget kita bisa ambil informasi yang paling basic yang bisa kita sampaikan, ya. Contoh misalnya nih kita seorang manajer customer service, kita presentasi data seperti ini. Maka kalau saya akan kasih judul seperti ini datanya. Nah, mohon approval untuk merekrut 2 orang tim customer service, ya. Kenapa? Nah, kalau diturunin, lihat ke bawah, ada 2 orang karyawan resign pada bulan Mei, mampu bertahan 2 bulan, habis itu conversion rate-nya turun, tidak pernah mencapai 100%. Lihat lagi ke bawah datanya menunjang. Gitu ya. Jadi kita bikin judul kalau bisa yang greget. Mas, judul yang greget apakah harus panjang? Nah, nanti ada best practice di bagian akhir, teman-teman semua. Jadi ada 4 gestalt ya. Ada yang namanya continuation, proximity, similarity, sama enclosure. Apakah semuanya harus terwakili dalam sebuah visualisasi data? Jawabannya enggak perlu semua. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai semua, silahkan. Kalau mau pakai salah satunya, nggak apa-apa. Ini membantu kita untuk melakukan sebuah visualisasi. Ya. Nah, Alberto Cairo bilang lagi, ya, sebuah tampilan visual itu lebih mudah diingat daripada kata-kata. Jadi, sampai sini teman-teman paham ya, kenapa harus membuat sebuah presentasi data, dan kenapa datanya itu harus berubah menjadi satu hal yang bisa dipahami. Karena ini, teman-teman semua, yang kita bahas selama kurang lebih 1,5 jam dari jam 8 tadi, teman-teman semua. Nah, ini ada beberapa best practice yang teman-teman bisa gunakan ketika melakukan sebuah presentasi terkait dengan data. Jadi, semuanya harus dimulai dengan sebuah kata-kata. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apa yang ingin kita sampaikan? Apa yang kita ingin audiens itu paham? Ya, mulai dari situ. Jangan mulai dari bikin chart, jangan, salah. Tapi mulai dari pikirin, kira-kira pesannya apa. Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa, teman-teman, tips yang bisa digunakan. Yang pertama, teman-teman bisa lakukan, kalau datanya ribet, lakukan simplifikasi. Contoh, nah, ada yang pernah ngelihat pie chart model begini? Nah, ini yang tadi saya bilang, teman-teman, ya. Kalau kita bikin chart gampang, ya, tinggal blok semua, select, big insert, pie chart, beres. Tapi pertanyaannya, apakah data ini mudah untuk dibaca? Jawabannya tidak. Ya, oleh karena itu teman-teman semua, kalau ribet begini, boleh lakukan simplifikasi. Ya, kategori mirip-mirip, jadiin satu. Yang perlu dilihat, di zoom in, nanti boleh dilakukan. Pecah, pindah ke bagian berikutnya. Itu lebih menarik. Ya, oke, tips yang kedua, teman-teman. Kalau kita lakukan bicara dengan data, tapi datanya itu kompleks banget. Penuhnya tuh luar biasa. Pernah nggak kayak gitu? Saya pernah, teman-teman. Jadi datanya tuh kayak ini mau diapain lagi? Penuh banget gitu kan. Nah, kalau kejadiannya begitu, teman-teman semua, ada yang namanya teknik clustering information. Contohnya begini, teman-teman semua, ya. Kalau datanya begini kan penuh banget. Nah, teman-teman bisa lakukan clustering informasi. Misalnya pakai apa? Saya biasanya sering menggunakan membuat teritori seperti ini. Ya, kita bikin shape kotak gitu ya, dan chartnya itu kita masukin ke dalam kotak-kotaknya. Apakah ini memudahkan untuk membaca? Sebetulnya tidak terlalu, tapi minimal tidak berantakan. Ya, kalau kita ngelihat lebih rapi kelihatannya. Kira-kira begitu. Oke? Nah, tips yang berikutnya, terkait dengan judul. Dulu, ketika saya masih pertama kali belajar untuk membuat sebuah materi presentasi, masih karyawan baru, itu sering banget, teman-teman, di brainwash seperti ini. Judul itu harus singkat. Saya tanya teman-teman semua, siapa yang mengalami hal yang sama? Bahwa siapa yang punya persepsi judul itu harus singkat? Ada? Judul itu harus singkat, padat, jelas. Nah, kalau padat dan jelas, oke. Tapi kalau judul yang singkat, teman-teman, enggak juga. Ya. Nah, saya kasih sebuah gambaran. Nah, teman-teman, seperti ini. Kita ngomongin misalnya produksi batubara. Kita ngomongin produksi batubara semester 1 tahun 2020. Ya.
Siapa yang biasa membuat judul yang seperti ini? Ada? Mirip-mirip lah. Jadi cuman ini data apa, per kapan. Udah, selesai. Seperti itu. Ada teman-teman yang terbiasa membuat judul seperti ini? Nah, teman-teman coba sekarang lihat sebelah kanannya. Ya. Saya coba lihat dulu data dari Januari sampai bulan Mei. Datanya 5 bulan. Ya. Dan ternyata data yang paling tinggi itu adalah data bulan Januari. Nah, coba teman-teman semua, lihat yang sebelah kanan. Produksi maksimal batu bara terjadi di bulan Januari 2020. Nah, menurut teman-teman semua, lebih enak mana? Baca judul yang kiri atau baca judul yang kanan? Mas Soleh pamit. Oke, monggo silakan Mas, nggak apa-apa. Bisa ya? Yang kanan ya? Lebih enak yang kanan. Kenapa? Karena lebih informatif. Jadi, judul yang pendek itu tidak selalu informatif. Nah, sekarang gini teman-teman. Ini saya pernah mengajukan sebuah pertanyaan kepada seorang teman saya yang seorang data consultant. Saya bilang gini, Mas, bagi tips dong, bikin judul yang bagus, gitu kan. Nah, dia bilang gini, oh gampang Jeri, lu bikin chart kosong. Jadi chartnya kosongin, kiri sama kanan. Misalnya kita bikin 2 chart. Datanya sama, tapi datanya buang dulu. Jangan pakai data. Terus coba drafting judul. Kalau dari judulnya, lo bisa ngebayangin apa kira-kira isi kontennya di slide itu maka judulnya bagus. Nah, oke? Nah, coba teman-teman semua lihat. Kalau ngelihat judul begini, kiri sama kanan. Menurut teman-teman semua, lebih enak, lebih terbayang mana datanya? Data yang kiri atau data yang kanan? Kanan ya. Nah, jadi apalagi kalau datanya teman-teman semua kita lihat visualnya seperti ini. Nah, Mas, saya lebih suka menggunakan judul yang kiri, Mas. Nggak apa-apa, silahkan. Cuman biasanya nanti akan ada temannya. Jadi ada judul, ada subjudul. Nah, di subjudul itu akan di breakdown lebih detail. Nah, gitu teman-teman semua. Jadi sebetulnya gini, intinya adalah judul yang bagus dan judul yang tidak bagus, teman-teman semua, itu kita bisa membayangkan apa konten yang ada di dalamnya. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman membuat sebuah slide beneran, itu ada yang namanya judul, ada subjudul, ada juga yang namanya footer, dan insight di dalam chart. Oke? Nah, asik ya? Bahas begini tuh emang keren banget teman-teman semua. Nah, ini boleh nih, Mas Wandi. Apa yang dilakukan di Januari sehingga produksi signifikan? Kalau dapat datanya, tulis di judul nggak apa-apa. Atau taruh di subjudul. Boleh banget. Oke, Mas Ismail. Berarti judul di koran lampu lalu lintas yang judulnya rangkuman isi berita, itu justru judul yang baik. Ya, begitulah kurang lebihnya teman-teman semua. Ya. Nah, ini bagus nih pertanyaan dari Kak Jani ya. Saya bacain pertanyaannya teman-teman. Apakah chart untuk presentasi sama dengan laporan? Karena biasanya untuk laporan lebih kaku, dan apakah ada tipsnya untuk chart laporan? Jawabannya berbeda. Laporan itu namanya slide dokumen, bukan slide presentasi. Ini teorinya saya ambil dari Duarte. Duarte bilang ada 2 jenis materi yang bisa kita buat. 1, slide presentasi. 2, slide dokumen. Slide presentasi adalah yang teman-teman lihat selama saya presentasi ini. Saya menggunakan negative space yang besar, saya gunakan judul yang lebih menarik, ya, nggak terlalu panjang. Kenapa? Karena ada saya sebagai presenter yang menjelaskan. Kalau laporan, enggak. Laporan judulnya memang harus sangat deskriptif. Kenapa? Karena laporan dibuat untuk tidak dibacain sama presenter, tapi dibuat untuk bisa dibaca dan dipahami sendiri oleh si pembaca laporan. Nah, gitu Mbak, kira-kira jawabannya. Oke, teman-teman semua, kita lanjut. Nah, tips keempat, teman-teman ada yang namanya label pada chart, ya. Jadi kalau tadi teman-teman lihat, yang tadi udah kita bahas juga, kita bisa pindahkan legend dari bawah untuk ke samping kanan, ya. Atau kalau pakai pie chart, teman-teman bisa bikin jadi begini, ya. Jadi tadinya di bawah, taruh di dalam pie chart-nya. Nah, kemudian teman-teman semua, ini satu tips yang bagus banget. Saya belajar ini dari Mas
Andre Rinaldi, ini atasan saya waktu di IM3, dia suka banget menampilkan data dengan cara seperti ini, dan saya baru tahu ternyata itu ada teorinya memang, ya. Jadi begini, saya kasih cerita. Teman-teman, siapa di sini yang pernah membuat visual data seperti ini? Jadi ada judul di atas, kemudian ada sebuah data di tengah, kemudian bullet point. Bullet point ini cerita informasi yang penting, ya. Informasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Siapa yang pernah membuat dengan presentasi seperti ini? Ada? Pasti ada ya, teman-teman. Biasanya pasti begini. Nah, benar kan? Ya, ini standar banget. Jadi kita taruh informasi yang penting itu jadi bullet point di bawah. Chartnya di tengah, judulnya di atas. Nah, salah nggak? Enggak salah. Tapi di sini saya coba share apa yang bisa dilakukan lebih baik. Yang pertama, teman-teman semua, kita bisa bikin visualnya menjadi seperti ini, ya. Jadi contoh, ada titik yang sangat tinggi, ya. Ini bisa dibuat angka nomor 1. Kemudian di bullet point juga dikasih pairing-nya, angka 1. Jadi teman-teman, kita kasih tanda. Ini loh, informasi bullet point pertama itu mengacu kepada angka nomor 1 di chart. Nah, ya. Kemudian bullet point kedua itu merujuk pada informasi di nomor 2. Jadi orang yang baca itu bisa tahu, bisa ngelihat. Oh, itu loh nomor 1 tuh bullet point-nya kan banyak. Nah, itu merujuk informasi yang di sebelah mana. Nah, kalau teman-teman mau ekstrim, Mas Andri dulu mengajarkannya begini. Nah, jadi nggak pakai bullet point lagi, teman-teman. Bullet point-nya diimplant ke dalam chart-nya. Ini ekstrim, tapi ini membuat chart-nya sangat deskriptif. Ya, jadi ngelihat chart-nya tuh kayak ditandain, ada yang dikasih panah, kadang dikasih lingkaran, kadang dikasih kotak, atau hal-hal yang lain. Intinya langsung dikasih tanda atau cerita di dalam chart. Ya, kalau yang sering coding namanya ini extreme coding documentation. Jadi bikin dokumentasi, tapi dokumentasinya nggak terpisah di bawah, tapi di dalam chart-nya. Nah, ini memang enak banget, teman-teman semua, kalau kayak gini. Ya. Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke sesi ketiga, dan ternyata sudah jam 9:30, teman-teman. Oke, sekarang saya buka aja. Kalau ada yang mau bertanya, monggo, silakan. Ya. Oke. Boleh langsung, Mas? Boleh. Oh, tapi sebelum tanya, kita foto bareng dulu. Mau tanya dulu apa mau foto bareng dulu? Tanya dulu aja lah ya. Tanya dulu. Oke, silakan. Yang mau bertanya. Ada 2 pertanyaan, Mas, kalau boleh. Ya, pertanyaan pertama, apakah dalam satu grafik itu sebaiknya kita hanya menampilkan satu informasi? Kalau tadi kan satu informasi, jadi tapi jelas gitu ya. Nah, atau boleh sebetulnya beberapa informasi. Karena saya, misalnya gini, grafiknya itu parameter-parameter yang mendukung penjualan misalnya. Itu kan parameternya mungkin 1-5. 5-5-nya kan penting. Nah, mana yang misalnya parameter 1 impact-nya sekian persen, parameter 2 sekian persen, parameter 3, itu kan 5-5-nya informasinya harus ditampilkan tuh, Mas. Ya. Nah, itu triknya gimana ya supaya nggak jadi bias. Jadi pas lihat 10 detik tadi kepecah nih sama 5 informasi yang berbeda gitu ya. Saya ngalaminnya kayak gitu. Tapi kalau mau dipecah jadi satu informasi, jadinya bisa jadi banyak banget ininya slide-nya gitu kan. Oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, mungkin ini agak di luar konteks, tapi saya rasa mungkin perlu juga. Gimana ya cara kita buat satu presentasi, baik itu data visual atau apapun gitu ya, yang lebih ramah sama teman-teman yang buta warna. Karena ya kan kalau jalan-jalan sekarang udah ada yang ramah difabel gitu ya. Kalau presentasi ada nggak nih yang ramah sama buta warna? Mungkin itu, Mas Fajri. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih, Mas, untuk pertanyaannya. Mas Ismail tadi ya. Baik. Ya, betul. Pertanyaannya. Oke, teman-teman semua. Jadi gini, ini pertanyaannya bagus banget ya. Nah, saya akan jawab pertanyaan pertama dengan sebuah share screen, teman-teman. Nah, coba teman-teman semua, lihat ke layar. Jadi teman-teman semua, yang kita lakukan sebagai seorang presenter adalah bagaimana kita bisa membantu audiens supaya fokus.
supaya fokus. Pilihannya begini, kalau misalnya kita punya sebuah chart, lihat yang kiri, 5 warna. 1, 2, 4 ya, 4 warna. Nah, kalau kita lihat dan kita hanya mau meng-highlight satu bagian, maka kita bisa lakukan seperti yang sebelah kanan. Disable workers-nya kita kasih warna, tapi yang lainnya enggak. Nah, tapi pertanyaannya teman-teman, apakah bisa selalu seperti ini? Jawabannya enggak. Kembali lagi, tergantung kepada apa yang mau disampaikan. Kadang-kadang gini, Mas, saya 4-4-nya penting. Nggak mungkin saya bikin seperti yang sebelah kanan. Jadi nggak boleh gitu. Semuanya harus ditampilkan. Nah, sekarang coba sebentar. Saya kasih lihat lagi teman-teman bagaimana wujud yang sedikit berbeda. Nah, ini nih. Ada datanya lagi. Nah, teman-teman. Sekarang kalau misalnya saya memang harus perlihatkan semuanya. Ya, saya bisa tetap pecah-pecah. Jadi 4. Tapi masing-masing punya fokus yang berbeda-beda. Nah, kayak gini, Mas Ismail. Jadi tergantung memang kembali lagi, pesan apa yang mau kita sampaikan kepada audiens. Apakah semuanya penting ataukah hanya salah satu? Kalau semuanya penting, Mas Ismail bisa bikin seperti yang di layar sekarang. Jadi bikin 4 chart dalam satu presentasi. Satu slide, tapi dipecah jadi 4 chart yang relatif lebih kecil-kecil. Nah, kalau yang satu lagi, yang pertama, itu kita hanya highlight satu aja. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua mengenai buta warna. Ini seru banget. Seru banget. Kenapa? Karena saya punya seorang teman yang dia buta warna dan pernah ngobrol sama beliau. Jadi memang teman-teman semua yang buta warna itu ada beberapa macam. Jadi buta warna yang tidak bisa melihat warna tertentu, atau ada juga yang buta warna total. Artinya benar-benar monokrom hitam ke putih. Itu aja yang bisa kelihatan. Nah, untuk teman-teman yang buta warna sebagian, itu yang paling nyaman adalah pertama, jangan menggunakan warna gradasi. Itu terlarang. Kenapa? Kalau warna gradasi kelihatannya sama, nggak ada bedanya. Yang pertama. Terus yang kedua, nah, kalau teman-teman lihat pilihan warna slide-slide untuk yang formal, teman-teman pernah nggak ngelihat warna slide-nya kayak modelnya konsultan gitu ya? Warna-warna yang mereka pakai itu apa? Warna-warna gelap. Jadi kalau nggak biru dongker, oranye, gelap. Pokoknya model-modelnya begitu. Nah, itu kondisinya adalah warna-warna yang relatif nyaman untuk teman-teman yang buta warna. Dan sekarang, teman-teman, sama. Saya juga biasanya minimal, ketika membuat sebuah materi presentasi, yang dipakai itu warna-warnanya begitu modelnya. Warna-warna gelap, karena warna gelap itu relatif bisa dilihat oleh semua penderita buta warna. Baik itu buta warna sebagian ataupun buta warna total. Nah, kalau mau menggunakan variasi, jangan gunakan variasi yang terlalu aneh. Ya. Yang aneh itu teman-teman tergantung pigmennya sebetulnya. Jadi teman saya ini kebetulan dia buta warnanya itu merah sama hijau. Jadi kalau warna merah sama hijau, tapi deketan gitu, itu dia ngelihatnya relatif akan sama kelihatannya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua kita bisa bikin dia jadi lebih berbeda. Kira-kira gitu. Tapi sih biasanya kombinasi yang paling bagus itu adalah satunya terang, satunya relatif gelap. Kira-kira begitu Mas Ismail jawabannya. Oke ya? Baik, kita cek dulu di chat. Di chat kayaknya banyak banget yang nanya. Oh, oke. Udah pada live, udah kemalaman. Terima kasih teman-teman yang udah join. Nah, oke. Tadi kayaknya ada satu pertanyaan yang bagus deh. Nah, ini bagus nih. Apakah ada tips kalau menambahkan deskripsi yang agak panjang? Kalau saya sih, tulis saja. Nggak apa-apa. Deskripsi yang panjang itu tidak mengganggu. Dan itu informatif. Dan saya pun sekarang, teman-teman, kalau bikin deskripsi, kalau memang butuh panjang, tulis saja panjang. Nggak apa-apa, jangan disingkat. Kenapa? Karena deskripsi yang panjang itu mudah untuk dibaca. Meskipun kita seringkali terjebak pada derita masa lalu, di mana yang namanya judul atau deskripsi itu harus singkat. Bener nggak? Tapi tidak harus selalu singkat. Boleh, panjang nggak apa-apa. Oke, teman-teman, kita lihat lagi ke bawah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Widi. Benarkah warna pada data sesuai dengan selera atau ada pedoman? Nah, kalau ditanya apakah ada selera, ya jawabannya pasti subjektif ya. Tiap orang punya selera yang sama, tapi biasanya begini.
yang namanya aplikasi seperti PowerPoint, Tableau, dan lain sebagainya, itu sudah punya satu color taste. Ya. Jadi color taste itu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga pemilihan warnanya itu sudah dipilihin sama mereka. Nah, kalau kita mau gunakan boleh, kalau nggak pun nggak apa-apa. Nah, apakah ada warna terlarang? Ada. Apa warnanya? Kalau saya, hati-hati menggunakan warna merah. Hati-hati menggunakan warna merah. Kenapa? Karena warna merah itu cenderung negatif. Saya pernah punya pengalaman, teman-teman semua. Ini cerita lagi masa lalu ya. Jadi, saya pernah membuat sebuah materi presentasi untuk kebutuhan BOD presentation gitu ya. Jadi, waktu itu kita ngomongin masalah performance sales, dan performance yang paling rendah, teman-teman, saya berikan warna merah. Ya. Itu fatal. Itu fatal banget. Jadi ketika saya berikan warna merah, orang-orang itu langsung melihat negatif. Padahal itu nggak jelek-jelek banget. Cuman kebetulan itu memang paling bawah dibandingkan yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya habis presentasi selesai, saya dipanggil sama grup head dari grup sebelah. Dan saya kena, ya begitulah teman-teman semua. Dikasih nasihat, Mas, lain kali kalau menggunakan membuat presentasi yang paling rendah jangan langsung dikasih merah. Mau ya ngobrol dulu sama kami, bagusnya gimana gitu kan. Apakah memang harus merah ataukah bisa yang lain gitu. Jadi teman-teman semua, kalau saya sih merah itu saya jarang banget menggunakan cat warna merah kecuali memang darurat. Contoh misalnya kita punya garis batas bawah 0 dan ternyata performance-nya minus. Nah, itu nggak apa-apa. Kasih warna merah karena memang sudah darurat, harus menjadi perhatian untuk semua orang. Gitu ya, Mas Widi ya, pertanyaannya ya. Baik. Oke. Baik. Oke, teman-teman semua. Nah, kalau corporate color merah gimana, Mas? Nah, kalau itu pengecualian. Kalau itu udah biasa, nggak apa-apa. Telkomsel, SWA Digital, itu merah gitu ya, ya nggak apa-apa. Tapi teman-teman semua, kalau saya pribadi sampai sekarang, even kliennya itu Telkomsel, saya menghindari membuat cat warna merah. Ya, kecuali memang itu sudah menjadi hal yang biasa. Kira-kira begitu. Oke, apakah ada teori menentukan cat yang tepat atau hanya coba-coba? Jawabannya sebetulnya gini. Balik ke teorinya Mas Abimono, bahwa tidak ada cat yang salah, tapi selalu ada cat yang lebih baik. Nah, nanti kalau teman-teman masuk lebih dalam, ada tuh pilihannya. Misalnya, kalau ngomongin tren waktu, itu rekomendasinya menggunakan garis. Untuk menampilkan parameter perbandingan, rekomendasinya menggunakan diagram batang. Nah, itu ada tuh, teman-teman, yang model-model kayak gitu. Gitu ya? Oke, teman-teman semua. Saya sebelum foto, teman-teman semua, ini ada yang mau saya tampilkan. Teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Saya ada kata-kata penutup sebelumnya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanya, teman-teman, mungkin kita bisa ngobrol di Instagram atau bisa chat di grup ya. Oh, ini mungkin pertanyaan dari Mbak Lesta nih. Untuk data visualisasi, apa ada perbandingan persentase, baiknya antara chart atau gambar dengan tulisan? Kalau saya menganut prinsip yang penting enak dibaca. Gitu aja. Pokoknya kalau kita mau bikin presentase, kalau itu memang penting, diperbesar, nggak apa-apa. Supaya orang-orang itu tahu, oh ini emang penting banget. Kira-kira begitu. Oke? Nah, ini ada lagi dari Mas Eka. Malam Pak Fajri, izin bertanya, untuk ukuran tulisan deskripsi bagaimana ya? Apakah perbandingan antara judul dan deskripsi harus ada perbandingan yang signifikan? Kalau saya balik lagi ke yang penting mudah untuk dibaca dan enak untuk dilihat. Gitu aja. Nanti kalau teman-teman masuk ke prinsip slide presentasi, biasanya ada ketentuan gini. Kalau untuk presentasi informasi yang paling kecil, kalau kita mau tampilkan di layar Zoom, ini ngomongin layar Zoom ya, itu minimal teman-teman bisa presentasi dengan ukuran sekitar mungkin berapa ya, 20 kayak, 20 atau 16. Atau kalau mau dipaksa kayak footer, itu bisa sampai 9. Itu nggak apa-apa. Tapi itu kecil banget teman-teman ya. Nah, kalau misalnya mau dibagikan jadi handout, itu sampai ukuran 8 pun nggak apa-apa. Tapi kalau untuk dipresentasikan di layar besar, ya ukurannya sebaiknya besar juga. Kira-kira begitu.
Oke, nah teman-teman, kita sekarang karena ini sudah semakin malam dan makin banyak yang live, jadi saya pikir kita mungkin akan closing dulu teman-teman, dan habis ini kita foto bareng ya. Jadi teman-teman semua, ini saya tutup materi hari ini. Sebentar, ini ada quotes yang bagus banget. Nah, ini saya kutip dari Mbak Kole, Kole Nussbaumer Knaflic. Ini pengarang buku atau penulis buku Storytelling with Data. Jadi, aplikasi itu hanya bisa membuat chart, tapi cerita itu bisa membuat data menjadi hidup. Keren ya? Jadi, kalau aplikasi Excel, Tableau, Power BI, apapun itu bisa membuat data. Semuanya bisa. Tapi kalau presenternya nggak bisa bikin impactful insight, percuma. Oke? Nah, jadi intinya teman-teman, data is the new oil, dan oil itu keluar dengan yang namanya teknologi keren yang disebut sebagai data viz. Nah, ini lucu banget teman-teman. Jadi, teman-teman pernah nggak sih ngelihat satu chart, kemudian punya perspektif yang berbeda? Kalau pernah, jangan khawatir, itu wajar ya. Karena ada yang namanya different point of view. Ya, ini kita ngelihat ya, aslinya dia tabung ya, tapi yang kiri kelihatan kotak, yang kanan kelihatan lingkaran ya. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Ada jam terbang, ada experience, ada macam-macam teman-teman, asik banget ya. Tapi jangan khawatir kalau ternyata ada yang namanya perbedaan sudut pandang, nggak ada masalah, karena itu wajar ya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya ada seperti ini, mungkin ada yang bilang ini angka 8, ada yang bilang ini infinity logo, DNA, pretzel. Jadi jangan khawatir. Jadi semuanya sangat tergantung kepada knowledge kita dan experience kita. Oke? Nah, teman-teman, terakhir dari Bengkel Slide, teman-teman semua, kalau teman-teman ada yang mau belajar lebih detail mengenai data viz, kita punya kelas tanggal 17 dan 18. Ini 2 hari, ada 4 modul dan 13 materi. Ya, apa aja dipelajari? Ini pesan sponsor. Ada mulai dari fundamental, ada visual dan chart menggunakan Excel, data storytelling menggunakan PowerPoint, dan kita tutup dengan data dalam dashboard menggunakan Google Data Studio. Ya. Oke, teman-teman semua, jadi itu yang bisa saya share hari ini, dan sekarang kita akan foto bersama. Boleh teman-teman dihidupkan kameranya? Boleh diaktifkan kameranya? Ya, kita akan foto dulu bersama. Wah, ini nih. Ada, tuh kan Mas Teguh kan? Kelihatan kan lampunya berkilau di mana? Jadi bukan tanpa alasan saya bicara kayak tadi Mas ya. Sorry banget. Baik, teman-teman semua. Ya, silakan yang mau diaktifkan kameranya, monggo banget, boleh. Jadi kita akan foto bersama. Mas Afif, boleh minta tolong ya? Aman, Mas. Ini ada 7 halaman. Jadi teman-teman semua mohon sabar ya. Kita berfoto terakhir, tapi ditahan dulu. Siap? Hitungan ketiga, silakan boleh diangkat jempolnya atau boleh menggunakan gaya yang lain. Oke? Siap? 1, 2, dan 3. Oke. Tahan dulu teman-teman. Kita mulai dari slide pertama. Masih ada 6 lagi teman-teman. Sabar. Slide kedua. Slide kedua, teman-teman. Slide ketiga. Slide ketiga. Sabar ya, teman-teman ya. Sampai pagi kayaknya nih. Slide keempat. Slide keempat. Slide kelima. Slide kelima. 2 lagi. Lagi. Slide keenam. Oke, tahan. 1 lagi. Bentar. Tahan. Slide 7. Slide ke-7, teman-teman. Oke. Akhirnya. Oke, mantap. Thank you banget, teman-teman semua. Sudah join di free webinar Bengkel Slide malam ini. Semoga menjadi satu manfaat, semoga bisa diimplementasikan. Dan yang paling penting, semoga menjadi satu hal yang berkah bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa mohon doanya supaya Bengkel Slide bisa terus berkarya, terus berbagi, dan terus bermanfaat. Saya Fajri dan Afif dari Bengkel Slide mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Fajri. Pak Fajri. Mas Afif. Terima kasih. Salam. Thank you Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman. Terima Makasih Mas kasih, Teguh. Mas Fajri. Terima kasih Mas Thank you Fajri. Pak Fajri. Mas Adi, Mas Afif. thank you banget. Thank you Mas Afif. Thank you. Terima kasih Mas Fajri. Mas Terima Adi, kasih, Mas terima Fajri. kasih. Mas Eka, Oke, Mas. Mas Immanuel, thank you Mas. Makasih Mas Fajri. Ye, sami-sami Mas. Terima kasih. Yuk, mari izin live ya Pak. Oke, Kang Eden, makasih Den, Doi. Oke, izin live. Thank you bro. Makasih Doi. Thank you banget. Oke, teman-teman, thank you banget, thank you yang sudah Izin hadir. live, Mas. Ye, oke teman-teman semua. Terima kasih. Nanti bisa sambung Salam lagi di sehat. Instagram, bisa sambung lagi di grup, teman-teman. Ya, pokoknya insya Allah kita sama-sama belajar. Mas Adi, terima kasih. Wah, Mas Adi ini juga sahabat saya, teman saya nih, spesialis tablo nih. Wah, keren. Oke, teman-teman, thank you banget. Mas Adit, wah, Mas Adi Junior, thank you banget. Tuh. Ini tidak pernah ini ya, absen ya, Mas Adi Junior nih. Oke, teman-teman semua, thank you banget sudah hadir malam ini. Appreciate banget saya buat semuanya. Jadi memang Dataviz itu seksi banget ya, teman-teman ya. Belajar Mas Fajri. Mencintai data. Iya, dulu saya benci banget Mas sama data. Tapi sama. begitu udah lihat potensinya, wah kok kayaknya ya harus belajar gitu ya. Asik dan semakin didalemin semakin asik karena ada copywriting-nya, ada storytelling. Wah, seru banget. Jadi berbeda persepsi, berbeda cara, berbeda visual. Itu asik banget teman-teman. Jadi caranya sama, datanya sama, tapi divisualkan dalam wujud yang berbeda, dipotret dari sisi yang berbeda, jadinya beda banget. Itu asik banget lah. Ini Mas Afif bukti nyata. Temenin saya dari batch pertama di Dataviz Class. Sekarang udah batch berapa Mas Fajri? Sekarang batch ke-3 baru selesai. April besok batch ke-4. Batch ke-4. Apa namanya? Ya, insya Allah makin seru Mas. Jadi makin banyak yang bisa di-explore lah, kira-kira gitu. Oke, teman-teman semua. Terima kasih Mas Fajri. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Saya izin untuk end meeting. Kita sampai ketemu lagi di Instagram. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar, karena memang pada dasarnya kami makhluk yang kasar, bukan makhluk halus. Ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur saya panjang, kapan-kapan saya numpang mandi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.